Selamat pagi pemirsa setia GoSpot, senang sekali saya Intan Nitya Sastra bisa menemani Anda untuk menyaksikan berbagai kisah menarik dari dunia selebriti tanah air yang syarat sensasi dan kontroversi namun tidak jarang mengundang simpati. Dari Plaza MNC Kebon Siri Jakarta kami hadir tanpa basa-basi hingga tak ada tempat untuk berita basi. Itulah mengapa pemirsa kami menjadi yang paling dinanti di pagi hari. Dan pemirsa inilah GoSpot. Pemirsa, Ibunda Vicky Prasetyo, Emma Fauziah masih meradang dengan penghinaan anak kesayangannya. Senin kemarin Emma kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melengkapi laporan atas pedangdut Kamel Petir. Sementara itu di saat Emma Fauziah terus dilanda amarah, hal berbeda dilakukan oleh Zaskia Gotik pemirsa. Ya, meski telah disakiti, Zaskia menyatakan telah memaafkan Vicky, bahkan menganggapnya sebagai saudara. Nah gitu dong ya pemirsa ya, masih muda tapi sudah bisa berbesar hati. Nah langsung aja pemirsa kita lihat kisahnya sama-sama. Setelah melaporkan penyanyi dangdut berinisial CP ke Mapolda Metro Jaya terkait tudingannya yang menyebutkan Vicky Prasetyo sebagai seorang PK dalam sebuah talk show di salah satu televisi swasta. Kemarin Ibunda Vicky Emma Fauziah yang ditemani kuasa hukumnya Sunan Kalijaga kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Ibunda Vicky ini untuk menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP atas pelaporan yang dilaporkannya pada Selasa 1 Oktober lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Emma ditanyai mengenai apa yang dialaminya selama mendapatkan tudingan miring yang datang bertubi-tubi ke arah Vicky. CP pun dikenakan pasal 310 dan 311 tentang tuduhan fitnah dan perlakuan tidak menyenangkan. Hari ini, tanggal 7 Oktober 2013, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan memanggil ya untuk didengar keterangannya atau diambil berita acara pemeriksaan dari klien kami, Bu Emma Fauziah, yang dimana dalam hal ini sebagai pelapor atau korban atas pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh artis yang berinisial CP. Jadi laporan kami direspon dengan cepat, dengan baik oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Waktu itu kita diundang di acara stasiun TV. Mereka ditanya sama host, ya. Lantas jawaban mereka seperti itu. Berkali-kali mereka mengucapkan seperti itu. Hujatan dan cacian terhadap Vicky di salah satu acara televisi swasta tersebut diakui pihak Emma memang telah membuatnya mengalami tekanan batin. Ia merasa malu sekaligus sakit hati saat mendengar perkataan CP yang disiarkan di televisi mengenai sang putra. Padahal sepengetahuan Emma, putranya tersebut tidak pernah terlibat kasus pelecehan terhadap siapapun seperti yang dituduhkan. Perlu digarisbawahi sini bahwa klien kami, ya, Mas Vicky Prasetyo alias Hendrianto, tidak pernah tersangkut kasus ya yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh CP. Ya. Tidak pernah tersangkut kasus atau tidak pernah menjalani pidana kasus, misalnya contoh pemerkosaan, pelecehan seksual, ya, atau perzinahan yang terkait dengan konotasi PK tersebut. Itu disitulah maka klien kami baik Mas Vicky Prasetyo maupun Ibunda Mas Vicky, Ibu Emma Fauziah merasa sangat dirugikan, dicemarkan, bahkan difitnah. Karena pada faktanya seorang Vicky tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh CP sendiri gitu. Kesedihan Emma Fauziah plus tindakannya melaporkan CP ke pihak yang berwajib memang membuat rumor semakin memanas bak bola api. Selain CP, pelaporan pun menjalar ke artis lain yang ikut menghujat Vicky Prasetyo, seperti pada pedangdut berinisial DK. Seperti yang dikatakan Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Emma, DK lah yang terlebih dulu membeberkan siapa sosok Vicky Prasetyo yang sebenarnya di media. Selain CP kita sudah resmi melaporkan DK, artis yang berinisial DK di Polda Metro Jaya untuk kasus pencemaran dan fitnah juga pasal 310 311 KUHP. Apa yang harus dimaafkan? Lucu sekali itu. Lucu sekali. Masa saya seorang tua saya harus minta maaf sama dia? Apa yang saya ucapkan terhadap dia apa? Hampir 1 bulan sudah Vicky Prasetyo alias Hendrianto mendekam di balik jeruji besi. Selama menjalani hukuman penjara, berat badan mantan tunangan Zaskia Gotik ini dikabarkan menurun secara drastis.
Menurut sang ibunda Emma Fauzia, putranya tersebut merasa terpukul atas masalah yang tengah ia hadapi. Namanya orang di LV mana ada yang seneng sih, pemikirannya pasti nggak bebas. Karena makin menurun berat badannya. Tempo hari cuma waktu 2 minggu yang lalu 4 kilo, sekarang 6 kilo. Turunnya ya? Turunnya berarti tambah 2 kilo lagi, 6 kilo. Karena kan langsing dulu kan gendut gitu. Kasus Vicky Prasetyo saat ini seakan-akan ikut mendongkrak nama wanita-wanita yang dulu pernah menjalin hubungan dengannya. Kebetulan rata-rata dari mereka adalah penyanyi dangdut yang sedang berjuang untuk memperoleh popularitas. Tak heran jika banyak pihak yang beranggapan jika kasus Vicky Prasetyo serta pertunangannya dengan Zaskia Gotik adalah rekayasa belaka untuk menaikkan pamor beberapa orang. Termasuk Vicky sendiri yang belakangan disebut-sebut akan menjadi penyanyi. Enggak lah, masa rekayasa. Dalam pemberitaan ini sudah dialami oleh klien kami merasa kena sanksi sosial, yaitu sampai ibu tidak bisa buka tokonya karena malu dicibir orang, ya. Artinya mata pencariannya jadi terganggu. Lalu psikis adiknya tidak, ya psikis juga kena, ya tertekan. Lalu adiknya juga sampai tidak sekolah karena malu, dipergunjingkan oleh kawan-kawan yang sementara tidak terbukti gitu. Apa yang dibilang Vicky dari awal penipu, saya tunggu sampai detik ini. Kalau memang Vicky melakukan penipuan dari ucapan-ucapan artis-artis tersebut, mana laporannya? Gitu. Justru kami tunggu. Ketika mereka tidak bisa membuktikan bahwa Vicky seorang penipu, maka disitulah pencemarannya sudah terjadi unsurnya. Selain karena kedekatannya dengan beberapa wanita serta gaya bahasanya yang kacau dan salah kaprah itu spontan membuat nama Vicky menjadi sorotan. Belum lama ini beredar sebuah foto kebersamaan Vicky Prasetyo dengan wanita bule yang disebut-sebut bernama Angelica Failila. Terkait berita itu, ibunda Vicky membantah jika mereka berpacaran. Menurut Emma, Angelica adalah mantan pacar Vicky jauh sebelum ia menikah dengan Rama Nuraini. Itu dulu sebelum mereka nikah. Ya, tapi itu masa lalu. Masa lalu, dan sekarang ada kasus ini, mereka sempat BBM, kabar, dia tahu Vicky di dalam, seperti itu. Tanggapannya nggak apa-apa, itu terserah Mbak Vicky, terserah keluarganya mau berbuat apa, mau bertindak apa, itu haknya mereka. Karena di sini Neng pengen fokus sama karir Neng, pengen fokus sama kerjaan Neng harus profesional dan Neng harus bisa membuat emak dan abah, intinya emak dan abah, membuat emak dan abah itu bisa tersenyum lebar lagi, ya. Amin. Sementara itu perihal pertunangan yang gagal, Zaskia pun menanggapinya dengan santai. Zaskia Gotik sendiri mengaku sudah membaca surat permintaan maaf dari mantan tunangannya tersebut. Meski merasa sedih dan kecewa, namun Neng Gelis asal Karawang ini enggan berlama-lama merasa terpuruk. Ia pun memaafkan perbuatan Vicky yang jelas-jelas sudah menorehkan luka di hatinya dan juga keluarga besarnya. Responnya ya Neng nice, intinya Neng sama dia tuh Neng anggap sudah keluarga aja, berteman dan saudara. Untuk mencapai kedewasaan, seseorang memang harus melewati fase keterpurukan dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan Zaskia. Episode kekecewaan yang sempat dialaminya perlahan memang telah sirna. Serangan bertubi-tubi yang mendarat kepada dirinya pun nampaknya hanya dianggapnya angin lalu saja. Tak ingin terus-menerus merasa terpuruk, pelantun lagu 1 jam saja ini pun menganggap semua cobaan yang diterimanya merupakan salah satu bentuk konsekuensinya sebagai seorang entertainer. Memang di dunia entertain ini memang banyak sekali orang yang pro dan kontra gitu ya. Jadi itu kita harus bisa terima dengan lapang dada, apapun kondisinya, apapun sesuatunya itu kita harus kita harus hadapi dengan baik gitu. Ya memang harus ceria. Jadi semakin lama itu kita harus semakin fresh ya, harus semakin senyum, apapun kendalanya, apapun kondisinya dan apapun masalahnya kita harus tetap senyum, kita harus move on gitu. Tegas saya katakan, izinkan saya mengundurkan diri sebagai ketua. Terima kasih. Dan saya tetap menjadi anggota Komisi 3. Mari kita bekerja sama-sama.